Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar yang berjudul penerapan metode AHP untuk menentukan supplier bahan bangunan PT Cipta Nuansa Tangerang. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu untuk teman saya yang pertama, Febrian Rizky Purnama dengan NPM 22030101001, dan saya sendiri, Arya Danerdiansa dengan nomor NPM 2203220101014. So next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Supplier merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu perusahaan. Penyedia jasa konstruksi PT Cipta Nuansa Prima Tangerang adalah sebuah perusahaan kontraktor yang menawarkan jasa pelaksanaan konstruksi. Karena banyaknya supplier, PT Cipta Nuansa Prima Tangerang kesulitan dalam memilih supplier dengan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu digunakan metode AHP, yaitu analisa hierarki proses untuk proses pemilihan supplier agar lebih objektif. Secara garis besar, metode AHP merupakan proses membandingkan kriteria ke dalam alternatif. Semakin besar nilai yang dihasilkan, maka semakin utama pula untuk supplier tersebut terpilih. Selanjutnya ada studi kasus. Saat ini PT Cipta Nuansa Prima Tangerang kesulitan dalam memilih supplier yang tepat karena menilai hanya berdasarkan pada harga yang ditawarkan dan kualitas yang dimiliki barang secara subjektif, membeli dengan harga barang yang paling murah per supplier sehingga kualitas bahan baku yang dibeli kurang baik. Membutuhkan supplier sebagai penyedia bahan baku yang secara rutin memasok ke perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dikembangkan sistem pendukung keputusan atau SPK dengan menggunakan metode AHP untuk penentu supplier. Selanjutnya ada pengertian AHP. AHP atau proses hierarki analitik atau PHA merupakan sebuah konsep, alat, teknik, atau metode dalam pembuatan dan pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks, tidak terstruktur dan multi atribut, dengan cara memperingkat alternatif keputusan yang ada, kemudian memilih yang terbaik dengan kriteria yang ditentukan melalui suatu nilai numerik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar AHP. Yang pertama, prinsip penyusun hierarki, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang rinci. Yang kedua ada prinsip konsistensi logis, yaitu AHP memasukkan dari aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat, sedangkan aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hierarkinya. Yang ketiga ada prinsip menentukan prioritas, yaitu berdasarkan pandangan para pakar atau pihak-pihak terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari AHP. Yang pertama itu ada AHP membantu pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi kriteria penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih alternatif. Yang kedua, fungsi AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan subkriteria yang relevan sehingga dapat diukur kepentingan relatif dari masing-masing faktor. Yang ketiga ada fungsi AHP, yaitu mengambil keputusan dapat mengukur preferensi atau prioritas relatif dari setiap alternatif berdasarkan faktor-faktor yang dipertimbangkan. Yang keempat yaitu dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan kerangka analitis yang sistematis dan objektif. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari AHP. Yang pertama, yang proses satu yaitu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, diikuti kriterianya dan pilihan alternatif. Yang ketiga, menormalkan data dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. Yang keempat, menguji konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi dengan CR lebih dari 0,100, maka penilaian harus diulangi kembali. Selanjutnya ada kelebihan dari AHP. Yang pertama ada menghitung daya atau
daya tahan, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Yang kedua ada metode AHP memiliki keunggulan dari segi proses pengambilan keputusan dan akomodasi untuk atribut kegiatan baik kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, metode AHP juga mampu menghasilkan hasil yang lebih konsisten dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Selanjutnya ada kekurangan-kekurangan dari AHP. Yang pertama, orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal-hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Yang ketiga, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Yang pertama, analisis dari definisi persyaratan, pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Yang kedua ada perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras ataupun perangkat lunak. Yang ketiga ada implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Yang keempat ada pengoperasian dan perawatan. Pada tahap ini meliputi pengoperasian sistem dan pemeliharaannya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara langsung ke bagian manajer proyek, penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden yang terdiri dari komisaris, direktur manajer proyek, dan project engineering PT Cita Nuansa Prima Tangerang, serta melakukan studi pustaka dengan membaca buku-buku jurnal yang dapat mendukung. Untuk selanjutnya terdapat perhitungan AHP. Di sini terdapat pemilihan supplier dari beberapa seleksi, diantaranya yaitu pengiriman, pelayanan, produk, kualitas, dan harga. Dan terdapat 3 supplier, yaitu supplier A, supplier B, dan supplier C. Di sini terdapat data perbandingan antar kriteria dan terdapat tabel pairwise comparison antar kriteria dengan hasil kombinasi 1,106668. Next. Lalu terdapat tabel pairwise comparison berdasarkan kriteria dari supplier A dan supplier B, supplier C. Lalu terdapat grafik normalisasi matrik antar alternatif berdasarkan kriteria pengalaman, yaitu supplier A 4,94, supplier B 1,19, supplier C 3,87. Lalu terdapat pairwise comparison berdasarkan kriteria pelayanan, yaitu pada supplier A, supplier B, dan supplier C dengan grafik normalisasi matrik antar alternatif berdasarkan kriteria pelayanan, yaitu supplier A 670, supplier B 123, supplier C 207. Setelah penginputan data, pembagian integritinya selesai dimasukkan dalam expert choice yang menghasilkan normalisasi alternatif seperti tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu pairwise comparison berdasarkan kriteria produk. Untuk supplier A dan supplier B, supplier C terdapat icon dengan 0,03. Lalu setelah penginputan di perbandingan antara
Next. Lalu selanjutnya berdasarkan kriteria kualitas. Kriteria kualitas yaitu next. Selanjutnya pada perwise comparison berdasarkan kriteria harga, yaitu grafik normalisasi matriks akseleratif berdasarkan kriteria harga ini terjadi karena perhitungan dari perwise comparison. Karena setelah pengumpulan dan perbandingan antara kriteria selesai dimasukkan ke dalam expert choice akan menghasilkan normalisasi matriks alternatif yang menentukan bobot setiap alternatif berdasarkan kriteria harga dengan grafiknya supplier A 4,54, supplier B 117, supplier C 428. Next. Dan ini untuk hasil sintesis yaitu dengan menentukan koma 4538 ditambah 8,5633 kali 0,118181 sama dengan 3,3 dan hasil menghitung rasio konsisten. Dan untuk ini yaitu grafik dari combination atau dari hasil akhir, yaitu dari supplier A 0,386, supplier B 0,122 dan supplier C 492. Next. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bobot dari supplier A 6%, supplier B 7%, supplier C 14, 26%, 47%, dan total 100% dari bobotnya masing-masing. Lalu ini supplier A dari harga, kualitas, produk sudah tertera pada tabel. Dan untuk grafiknya pemilihan supplier dari supplier A yaitu 39%, supplier B 12%, dan supplier C 49%. Jadi bisa didapatkan kesimpulan hasil analisis dari perhitungan analisis proses AHP menyatakan yang terpilih dan paling sesuai dengan kriteria adalah supplier C karena dari grafik tersebut sudah terlihat karena paling tinggi dengan perhitungan AHP. Dari lebih baik supplier C lebih tinggi atau lebih baik dari supplier A atau supplier B. Lalu yang kedua, faktor utama yang paling diprioritaskan dalam pemilihan supplier adalah harga dengan nilai bobot 0,469 atau 469% dan supplier B diprioritaskan adalah supplier C dengan nilai bobot 49%. Lalu metode AHP ini dapat membantu perusahaan khususnya untuk menentukan pemilihan supplier maupun kualitas-kualitas produk dengan menggunakan tools expert choice dari Microsoft Excel inkonsistensi. Next. Terima kasih dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun salah sekian dari kami. Wabillahi taufiq.